gara-gara mudun kene kena hukum kabeh. Kamu tok yo kak lu. Sawise iki, semisal buku diceluk BK, kon tanggung jawab lho. Loh kok aku sih arek iki lho provokator ya? Cuk, Kok aku jadi provokator sih? yo ancen boleh iku gak apik sih, Rek. Sudah balik mana? Kok mari ribut? Tawali iki, tawali. Tawali. Ngancem to, Mas. Ngancem to. Menurutku yo, Mas. Ojo bolos pelajaran. Gelem koyo aku. Gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ucup Markucup, dan mudah-mudahan adanya channel ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan sebuah sumbangsih untuk pendidikan yang ada di Indonesia, sekalipun mungkin materi yang saya sampaikan hanya materi dasar. Yang pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang berbagai jenis tang. Selanjutnya saya akan membahas yaitu berbagai jenis kunci dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hand tool. Untuk itu mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir batin, tentunya tetap selalu menjaga stabilitas tubuh kita, tetap menjaga daya imun sehingga kita terhindar dari bahaya corona. Langsung saja ke pokok bahasan kita, yaitu mengenai macam-macam kunci. Kunci pas digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Itu untuk mencegah terjadinya keausan, karena kalau tidak dikendorin dulu suka terjadi keausan di kepala mur ataupun di bagian kuncinya, karena kuncinya cengkeramannya itu kurang kokoh. Berikutnya yaitu kunci ring, offset ring wrench. Kunci ring digunakan untuk mengendorkan baut atau mur. Kunci ring ini mampu meminimalisir kepala mur ataupun baut menjadi lumur atau aus saat melepas atau mengencangkan baut tersebut. Berikutnya kunci pas ring atau combination wrench. Kunci pas ring dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang sulit terjangkau oleh kunci sok. Kunci pas ring ini juga cukup praktis karena bagian ringnya bisa untuk membuka dan bagian pasnya bisa untuk mengendorkan dengan cepat. Ya, artinya lebih simpel, dan harus hati-hati ketika mengencangkan baut ataupun mur yang ukuran kecil karena dapat menyebabkan baut patah. Jadi pakai takaran cara membongkarnya, tidak gerasak gerusuk. Yang berikutnya kunci nepel, flyer nuts wrench. Kunci nepel digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor. Berikutnya kunci busi atau shaper plug socket. Kunci busi dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah perselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga untuk menahan busi agar memudahkan saat pelepasan dan pemasangan busi. Dan biasanya kunci busi ini juga ada bermacam-macam, tidak hanya satu jenis seperti di gambar saja, ada yang juga bisa satu set dengan kunci sok. Berikutnya kunci roda, wheel brace. Kunci roda digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali mur, nut atau nut pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket ya. Berikutnya yaitu kunci Inggris, adjustable shifting wrench. Kunci Inggris hanya digunakan bila kunci pas, ring, dan soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Jadi ini di saat urgent kita mau menggunakan ternyata kuncinya nggak ada, bisa menggunakan kunci Inggris, karena kunci Inggris bisa digunakan pada baut ataupun mur yang berbagai ukuran. Berikutnya kunci Allen atau Allen wrench. Kunci Allen atau Allen key atau sering disebut juga kunci L dinamakan kunci L karena kunci ini mempunyai bentuk seperti huruf L. Kunci Allen ataupun kunci L ini digunakan untuk mengendurkan atau mengencangkan baut dengan kepala berlubang yang memiliki sisi segi 6 ataupun segi 4 dan lain-lain. Jika ditinjau dari bentuk maka sering disebut kunci L. Berikutnya adalah ratchet.
Ratchet adalah kelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepas atau memasang baut dalam keadaan longgar tanpa harus melepaskan kunci sok dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas ataupun memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Yang berikutnya adalah batang geser T, sliding T bar. Batang geser T ini dipasang dengan kunci sok mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang menjadi pegangan untuk membuka menjadi momen dalam pembukaan baut dan mur. Yang berikutnya yaitu speed handle. Speed handle digunakan untuk melepaskan atau mengencangkan baut mur yang posisinya berada jauh dari jangkauan tangan yang tidak bisa digunakan kunci pas atau ring untuk melepasnya. Kaget. Oh, waktunya ngopi. Berarti kita ngopi dulu biar nggak oleng ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya setelah pokok bahasan tadi membahas tentang kunci-kunci dan tidak semuanya lengkap, nanti bisa kalian cari lagi di media yang lain. Berikutnya adalah obeng atau screwdriver. Obeng berfungsi untuk membuka atau mengencangkan skrup ya. Nah, di sini ada bermacam-macam obeng, yaitu satu obeng pipih atau obeng min, Phillips screwdriver. Memiliki mata obeng berbentuk pipi, obeng ini bisa juga disebut obeng min. Jenis obeng ini berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan skrup. Nah, berikutnya yaitu obeng plus atau obeng kembang disebutnya, slot screwdriver. Mata obeng jenis ini berbentuk plus, obeng jenis ini juga kerap disebut obeng plus. Fungsi obeng jenis ini adalah sama untuk mengencangkan dan mengendorkan dengan ukuran berbeda-beda. Berikutnya palu tembaga. Palu tembaga ini umumnya digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalkan mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus mengerusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Palu tembaga sering dipakai, palu ini akan menjadi keras. Untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan. Yang berikutnya adalah palu plastik. Palu plastik digunakan untuk mengetok atau memukul benda kerja yang lunak supaya benda tidak tergores atau pecah. Misalnya ketika memukul bagian pinggir silinder head agar lepas dari blok mesin dan lain sebagainya. Berikutnya itu palu karet digunakan untuk pekerjaan plat, misalkan untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan. Ya, kita getok-getok bodi dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah palu konde. Kepala palu konde terdiri dari dua sisi bagian, yaitu bagian palu yang rata digunakan untuk memukul benda kerja, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang hand tool. Dan akan ada materi-materi berikutnya untuk materi kelas 11 dan kelas 12 tentunya. Untuk sementara saya masih di teknik dasar otomotif kelas 1. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.